membandingkan pecahan, soal nomor 1 itu ada 4/7, kemudian kita disuruh membandingkan dengan 6/8. Kalau kita membandingkan, akan ada nanti kita ketemu istilahnya apa? Masih ingat? Kalau membandingkan itu nanti kita akan ketemu dengan istilah lebih besar, terus apa lagi? Lebih kecil. Terus apa lagi? Dengan, iya, ini dia 3 tanda pembanding, ya. Kalau kita membandingkan, maka kita akan ketemu dengan tanda-tanda ini nanti. Bisa lebih besar, atau lebih kecil, atau sama dengan, ya. Nah, sekarang kita ada 2 pecahan. Kedua pecahan kita ini berbentuk pecahan biasa, ya. Ada 4/7, 6/8. Nah, pertanyaan Ibu, gimana caranya kalau kita mau membandingkan? Ada yang tahu? Ada yang bisa? Belum? Bisa. Kok diam? Udah bisa belum? Gak ada yang jawab? Oke, cara kita membandingkan kedua pecahan ini ada 2, ya. Yang pertama, kita samakan penyebutnya dengan cara mencari KPK. Penyebut di sini kalau 4/7 yang mana penyebutnya? Yang di bawah, Bu. Yang di bawah, bagus. Ya, kalau 4/7, 7 ini kita katakan sebagai penyebut. Untuk 6/8, 8 inilah yang dikatakan sebagai penyebut. Ya. Nah, kalau kita mau membandingkan kedua pecahan biasa ini, maka kita samakan dulu penyebutnya, kita jadikan KPK. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa KPK dari 7 dan 8? Ayo, ada yang bisa? Berapa? Berapa KPK dari 7 dan 8? Atau perkalian aja dulu, 7 dikali 8 berapa? Ayo hidupkan audionya, tolong dibantu Ibu jawab. Berapa perkalian 7 dan 8? 7 kali 8 berapa? 56. 56. Jadi maksudnya di sini, yang ini jadikan per 56, yang ini juga jadi per 56. Ya. Nah sekarang, 7 dikali berapa biar dapat 56? 8. 8, bagus. Berarti pembilangnya juga harus dikali 8. 4 kali 8 berapa? 32. 32. Kita tulis di sini 32. Berarti di sini 32/56. Nah, untuk yang di sebelah kanan, 8 itu kali berapa biar dapat 56? 7. Kali 7. Bagus. Maka di atas juga harus dikali 7. 6 kali 7 berapa? 42. 42. Bagus. Nah, sekarang kita bandingkan. Karena penyebutnya udah sama, boleh kita abaikan sementara. Jadi 32 dengan 42. Apa tanda pembanding yang betul? Lebih kecil. Lebih kecil. Bagus ya. Ini dia. Ya, artinya 32/56 lebih kecil dari 42/56. Ya. Ini cara yang pertama. Nah, sekarang kita lihat cara yang kedua. Ya, kita coba pakai perkalian silang. Ini kita hapus bentar ya. Ini kita hapus. Nah, 4/7. Kemudian di sini 6/8. Cara yang keduanya untuk membandingkan kedua pecahan ini kita kali silang. Kali silang hati-hati. Kayak gini panahnya. Ini sini. Ya. Boleh kita tulis 8 dikali 4 berapa? 32. 32. Tulis saja kecil di sini. 32. Ya, hati-hati ya, dia panahnya ke sini. Berarti 8 dikali 4 hasilnya di sini kita tulis. Ya, 32. Kemudian 7. 7 dengan 6. 7 kali 6 berapa? 42. 42. Nah, ketemu lagi sama yang tadi kan? 32 dengan 42. Apa tanda pembanding yang benar? Lebih kecil. Ih, kecil. Ini dia. Sama kan? Ya. Jadi ada 2 cara. Nanti kamu mau pakai yang mana boleh terserah ya. Yang penting dipahami. Oke, soal nomor 1 selesai. Kita lihat soal nomor
Ini pecahan apa namanya nih? Kalau berkoma ini dikenal dengan pecahan Desimal. desimal. Iya, kalau dia berkoma ini kita kenal dengan istilah pecahan desimal. Ya. Oke, guys sama Oke. Nah, sekarang ada angkanya 0,3 dengan 0,19 ya. Kalau bentuknya seperti ini sekarang, apakah udah bisa kita bandingkan? Bisa. Udah bisa atau belum? Nah, kalau seperti ini, Ibu mau tengok dulu, mau cek dulu. Oh, kamu tulis di chat. Ya, berapa jawab apa tanda pembanding yang benar dari soal nomor 2 ini? Ya, tulis di kolom komentarnya. Tulis di chat, Ibu mau lihat sebentar. Lebih besar, lebih kecil, atau sama dengan? Sebentar ya, ini bermasalah kalau apa nih? Nah, ini suka kayak gini dia. Lebih kecil, dia jawab lebih kecil. Lebih kecil. Ada yang lebih kecil, umumnya bikin lebih kecil, lebih kecil, lebih kecil. Oke, hati-hati. Nah, oke, Ibu terima dulu. Semuanya, hampir semua jawabannya lebih kecil. Nah, sekarang untuk pecahan desimal seperti ini, hati-hati ya. Kita, langkah pertamanya, lihat dulu bentuknya. Apakah udah sama dia kedua-duanya ini? Ini belum boleh kita kerjakan. Kenapa? Ada yang tahu? Karena jumlah angka di belakang koma itu belum sama. Ya. Jadi di sini 0,3. Berapa angka di belakang koma ini? Satu. Ini 0,19. Kalau 0,19 berapa angka di belakang koma ini? 2. Jadi ini dia belum sama. Ya. Jadi langkah pertama kita harus bikin ini sama-sama 2 angka di belakang koma. Nah, gimana cara bikinnya? 0,3 ini menjadi 2 angka di belakang koma tanpa mengubah nilainya atau harganya. Mau tahu? Berarti kita kasih angka berapa di belakang 3? Ayo. Baik sama kita kalau di Gaisa kayaknya. Oke, kan? Agak bunyi dia di tempat Ibu. Ya, atau dikecilkan nanti volumenya ya, suaranya. Ada yang tahu? Belum? Oke, 0,3 ini harus kita kasih dulu. Ya, 0,3 harus kita kasih dulu 0 di belakangnya. Tujuannya untuk membantu agar kedua bilangan kita ini sama-sama 2 angka di belakang koma. Oke. Nah, sekarang baru bisa kita lihat, baru boleh kita bandingkan istilahnya. Karena udah sama-sama di belakang komanya udah sama-sama 2 angka. Nah, 0 yang di depan boleh kita abaikan dulu. Berarti sekarang kamu fokusnya ke 30 dan 19. Sekarang baru bisa dibandingkan. Apa tanda pembandingnya? Besar. Besar. Iya, ya. Hati-hati. Kalau untuk pecahan desimal seperti ini, ya kita nggak boleh langsung, tapi samakan dulu jumlah angka di belakang koma, ya. Jadi untuk ini Ibu kasih lagi satu contoh. Misalnya Ibu punya 0,51 dibandingkan dengan 0,6. Ya, apa tanda pembandingnya berarti ini? Lebih
Lebih kecil. Nah, lebih kecil ya. Karena 0,51 dua angka belakang koma. 0,6 baru satu angka. Kita kasih satu angka tanpa mengubah harga, kasih 0. Ya. Jadi 0 di sini ini namanya ada, nantilah kamu belajar ya, dia boleh dipakai ya untuk membantu aja. Berarti di sini baru tanda pembandingnya adalah lebih kecil. Nah, sampai di situ bisa dipahami? Oke. Nah, jangan lupa kamu juga tulis di bukunya ya, ditulis di buku langsung. Sambil belajar, sambil ditulis. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. Nah, di sini bertemu dua bentuk pecahan. Yang di kiri pecahannya pecahan apa ini? Pecahan biasa. Kalau yang di kanan ini pecahan apa ini? Desimal. Maka langkah pertama kita dulu sebelum kita membandingkan, kita apakan kedua pecahan ini? Disamakan dulu. Nah, sekarang yang mana yang akan kita ubah? Ayo, yang mana mau diubah? Desimal dijadikan ke pecahan biasa. Bagus, boleh kita coba. Ya, 7/9 tulis aja dulu. Ya, 7/9. 0,6 berapa pecahan biasanya? Bentuk biasanya? 6/10. Bagus, 6/10. Ya. Nah, kalau udah sama kayak gini, sama-sama berbentuk pecahan biasa, baru bisa kita bandingkan. Mau pakai perkalian misalnya, Ibu mau pakai perkalian, kali silang. 10 kali 7 berapa? 70. 70. Ibu tulisnya di bawah ya. 70. Oke, 9 dikali 6 berapa? 54. 54. Baru di sini nampak. Apa tanda pembandingnya berarti? Lebih besar. Lebih besar. Iya, ini dia. Ini kita pindah ke atas boleh. 7/9 lebih besar dari 0,6. Ya. Oke. Jangan lupa dipindahkan juga ke catatan matematikanya. Nah, sekarang nomor 4 lagi. 25% bandingkan dengan 3/4. 25% berarti berbentuk persen. 3/4 berbentuk pecahan biasa. Yang mana yang akan kita ubah? Yang persen, Bu. Persen, boleh. Sekarang 25%, artinya 100. 25/100. Ya, ini 3/4. 25/100 mau pakai angka ini boleh, mau disederhanakan lagi lebih boleh. Siapa yang tahu berapa bentuk paling sederhana dari 25/100? 1/4. 1/4. Bagus. Sama-sama dibagi berapa itu? Sama-sama dibagi dengan 25. 25. Jadi 25 bagi 25 dapatnya 1. 100 bagi 25 dapatnya 4. Dapatlah bentuk sederhananya adalah 1/4. 3/4 kita tulis di sini. Nah, ini penyebutnya udah sama. Perlu kita kali silang? Ya. Dikali silang lagi? Hati-hati. Tujuan kita tadi mengkali silang itu kalau penyebutnya belum sama. Sekarang lihat, penyebut udah sama? Udah. Udah, sama-sama 4. Sama-sama 4. Berarti boleh kita abaikan. Nah, sekarang kita udah bisa lihat siapa yang paling besar. 3. 3/4. 3. Bagus. Atau 3/4. Nah, sekarang berarti apa? Apa tanda pembanding? Lebih kecil. Lebih kecil. Artinya 1/4 lebih kecil dari 3/4. Boleh kita pindah ke soalnya sini. Ya, 25% lebih kecil dari 3/4. Sampai sini ngerti? Bagus. Masih kita lanjut, masih banyak soalnya. Ya, masih semangat ya. Nah, ketemu lagi bentuk pecahannya berbeda. Yang di sebelah kiri ini pecahan apa? Campuran. Good. Yang sebelah kanan pecahan berbentuk
Desimal. Desimal. Sekarang kita mau ubah kemana bagusnya? Yang biasa. Pecahan biasa. Ini yang paling gampang itu pecahan biasa ya. Ya. Oke, ini jadikan dulu ke pecahan biasa boleh. Sebenarnya kalau kayak gini aja juga boleh, nggak masalah. Tapi mau dijadikan ke biasa. Ya. Kayak mana mengubahnya ke biasa ini? Dikali. Kali. Yang mana kali? 3 kali 1. 1 dikali 3 terus ditambah dengan 2 per 3. 0,9 dijadikan pecahan biasa. 9 per 10. 9 per 10. Ini kita akan dulu. Ya. 1 kali 3 tambah 2. Berapa dapatnya? 5 per 3. 5 per 3. Di sini 9 per 10. Sekarang baru kita kali 9. Oke, 10 kali 5 berapa? 50. Ya. 3 dikali 9. 27. Apa tanda pembanding itu? Besar. Lebih besar. Ya. 1, 2 per 3 lebih besar dari 0,9. Ya. Oke. Ibu kasih waktu sebentar ditulis. Tulis ke buku nanti lupa. Ini benar nih. Sudah? Sekarang kita masuk yang ke bagian kedua, yaitu mengurutkan pecahan. Ya, mengurutkan pecahan kita lagi. Kita lihat contoh yang nomor 1. Nih, 3 per 4, 1 per 2, 2 per 5, 1 per 6, dan 4 per 5. Biasanya di soal itu dia suruh urutkanlah pecahan berikut dari yang terkecil ke yang terbesar. Atau sebaliknya, urutkan pecahan-pecahan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil misalnya. Ya. Nah, sekarang bagaimana langkah kita? Apa yang harus kita lakukan kalau udah ketemu soal kayak gini? Mencari KPK. Mencari KPK, bagus. Ya. Sekarang kita lihat angka-angka penyebut. Di sini ada 4, 2, 5, 6, dan 5. Dan kita harus cari KPK dari bilangan-bilangan ini. Cara mencari KPK-nya, ambil dulu bilangan yang terbesar. Siapa yang terbesar? 4, 2, 5, 6. Gimana yang terbesar? 6. 6 ini dulu kita cari kelipatannya. Ya, kelipatan dari 6. 1 kali 6. 6. Nah, 2 kali 6. 12. 3 kali 6. 18. 18. 4 kali 6. 24. 5 kali 6. 30. 30. Nah, sekarang stop kita dulu sampai sini. 30 bisa dibagi 5? Bisa. Bisa. Berapa dapatnya? 4. Yakin? 6. 30 dibagi 5 itu dapatnya 6. Oke, aman dia. 5 sama 6 KPK-nya 30. Sekarang lihat untuk angka 2. 30 bisa dibagi 2? Bisa. Berapa dapatnya? 15. 15. Bagus. Sekarang lihat untuk angka 4. 30 bisa dibagi 4? Tidak. Enggak. Dia. Ya kan? Ya. Enggak ada kelipatan 4 yang hasilnya 30. Ya.
Nah, berarti ini belum boleh 30 kita pakai jadi KPK. Kita lanjut. Ya, 6 kali 6. 36. 36. 7 kali 6. 42. 42. 5 kali 6. 48. 8 ya? 8 kali 6. 48. 48. 9 kali 6. 52. 4. 5. Hati-hati. 10 kali 6. 60. 60. Sekarang kita cek. 60 ada enggak? Bisa enggak dibagi dengan 4? Bisa. Bisa. Berapa? 15. 15. Bagus. Berarti KPK dari penyebut kita ini sekarang adalah 60. Nah, kita ubah bentuk yang di atas, kita jadikan semuanya per 60. Ini per 60. Di sini per 60. 2/5 jadikan per 60. 1/6 jadikan per 60. 4/5 jadikan per 60. Oke. Nah, sekarang 3/4 per 60 jadinya. 4 kali berapa tadi yang biar dapat 60? 15. 15. Maka yang di atas juga harus dikali 15. Berapa 3 kali 15? 42. 45. 5. Ya, ini perkalian harus mantap nih, ya. Oke. 2 jadi 60. Dikali berapa dia? 30. 30. Ya, maka yang 1 juga harus dikali 30. Berapa 1 kali 30? 30. 30. Ikuti ya, ikuti baik-baik. Kalau nggak ngerti takutnya kita nanti. 5 ke 60. 5 kali berapa biar dapat 60? 12. 12. Bagus, maka 2 juga harus dikali 12. Berapa 2 kali 12? 24. 24. 6 dikali berapa biar dapat 60? 10. 10. Bagus, maka 1 juga dikali 10. Berapa 1 kali 10? 10. 10. 5 dikali berapa biar dapat 60? 12. 12. Maka 4 juga dikali 12. Berapa ya? 60. 48. 48. Iya. Hati-hati Imron. Nah, di sini sekarang udah nampak mana yang diurutkan. Kalau kita sekarang mengurutkan dari yang terkecil, coba susun. 10 per 60. Mana lagi yang terkecil? 24 per 60. 24 per 60. Berapa lagi? 30 per 60. 45 per 60. 45 per 60. 48 per 60. Baru terakhir 48 per 60. Nah, di sini kita harus susun lagi ke bentuk awal. Soal kita tadi 3/4 kan? Nah, maka di sini kita harus bikin bentuk awalnya. Susun dari yang paling kecil, berarti 1 per 6. 1 per 6. Berapa 2 lagi? per 5. 2 per 5. 2 per 5. 1 per 2. 1 per 2. 3 per 4. 4 per 5 mana? 3 per 4. Sama yang 4 terakhir? per 5. 4 per 5. 4 per 5. Nah, itu dia jawabannya. Ya kan? Ini kalau kita mencari KPK. Sekarang kita coba yang cara gampangnya. Ya, cara cepatnya. Atau kita coba cara satu lagi. Ya, Ibu bikinnya di sini aja biar nampak. Di sini. Ibu bikin di sini lagi ya. Contoh nomor 1 ini bentuk yang lainnya misalnya. 3 per 4. Kita tulis soalnya dulu. 3 per 4 terus 1 per 2. 2 per 5. 1 per 6. 4 per 5. Kamu juga tolong dibikin lagi ya. Dibikin lagi cara yang kedua. Cara yang kedua. Udah dibikin soalnya lagi? Sudah. Oke. Nah, sekarang perhatikan baik-baik ya. Perhatikan baik-baik biar ngerti. Kalau tadi kita menentukannya dengan cara mencari KPK dari semua penyebut apanya ini.
pecahan ini. Nah, sekarang tanpa mencari KPK, kita bisa mencari dengan cara yang lebih sederhana, tapi kamu harus paham konsepnya, ya. Nah, di sini untuk pembilang kita kasih aja atau istilahnya kita bantu dengan memberikan angka 0 semuanya. Kita kasih 0, kasih 0, kasih 0. Ya, 0 ini hanya sebagai pembantu atau penolongnya aja. Ya. Nah, sekarang coba kita bagi sekarang yang 3 dengan 0 ini udah jadi 30, kita bagi dengan penyebutnya masing-masing. Oke. Nah, sekarang coba 30 bagi 4. Berapa kali 4 yang hasilnya mendekati 30 ya? Harus hafal perkalian 4. 7 kali 4 berapa? 28. 28. Kalau 8 kali 4 berapa? 32. 32. Berarti ini kan dapatnya di 7, ya? 7 kali 4 tadi 28. Kita bikin aja 7 plus. Oke? Artinya karena dia nggak pas hasilnya, ya, 7 koma misalnya kan. Kita bikin 7 plus aja dulu sementara. Sekarang ini 10 dibagi 2 berapa? 6. 5. 20 dibagi 5 berapa? 4. Good. 10 bagi 6 berapa? 6. Jangan. Nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa. Yang paling bisanya berapa? 1. 1. Karena berlebih kita boleh bikin 1 plus. Plus. Nah, terus 40 bagi 5 berapa? 80. 8. Iya. 40 bagi 5 sama dengan 8. Nah, dari sini baru kita langsung aja nampak siapa yang paling kecil di sini? 10. 12. Tetap terurutkan seperti yang tadi. Coba urutkan dari yang terkecil lagi langsung ke soal. Berarti yang paling kecil di sini kan 1 plus. 1 plus itu berapa pecahannya tadi? 1 per 6. 6. Ya, ini dia. Ini yang nomor 1 tadi. Ya, ini yang paling kecil. Yang nomor 2 kecil siapa? 2/5. 2/5 nomor 2 yang paling kecil. Nomor 3 kecil siapa? 1/2. 1/2. Ini untuk yang nomor 3. Yang nomor 4? 3/4. 3/5. Ini untuk yang paling kecil nomor 4. Dan yang paling besar adalah 4/5. Itu cara yang kedua. Kira-kira mana yang lebih gampang? Cara pertama atau cara kedua ya? Cara kedua. Nah, tapi harus paham konsepnya ya. Kita hanya mengasih 0 ini hanya untuk menolong ya. Oke, kita coba yang soal berikutnya. Soal nomor 2. Kita coba pakai cara pertama atau cara kedua? Kedua, Bu. Cara kedua aja. Boleh, kita coba cara kedua ya. 3, semuanya kita bantu dengan 0. Ya, kita kasih 0. Oke. Nah, dapat dia 30 dibagi 4 berapa? Nggak bisa. Nggak bisa. Yang paling bisanya atau mendekati berapa tadi? 7. 7. Kita bikin aja 7 plus. 20 bagi 5. 4. Bagus. 20 bagi 3. Nggak bisa. Yang paling bisanya berapa? 19. Berapa? 6 lah. Iya kan? Ya. 6 kali 3 berapa? 18. 18. Karena dia 20 berarti kita bikin 6 plus saja. Oke. 30 bagi 7. Nggak bisa. Yang paling bisanya berapa? 4. 4 kali 7 berapa? 28. Karena dia 30 kita kasih 4 plus. Kan? Terus 40 bagi 8 sama dengan 5. 5.
Nah, sekarang bisa kita urutkan. Sekarang kita balik urutannya dari yang terbesar kita bikin ya. Dari yang terbesar lagi. Yuk, yang mana duluan? 24. 3/4. Terus? 2/3. 2/3. Bagus, lanjut. 4/8. 4/8. Bagus. Berikutnya? 3/7. 3/7. Nah, berikutnya? Yang terakhir? 2/5. 2/5. Nah, ini dia. Ya, ini urutan pecahan-pecahan ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Kecil. Ya. Oke. Terakhir kayaknya nih. Soal nomor 3. Masih kayak yang tadi. Cara pertama atau cara kedua? Pertama. Cara kedua. Pertama. Cara pertama? Ya. Boleh, kita coba cara pertama lagi. Ya. 1/4. 1 ini abaikan aja dulu karena memang dia udah bilangan bulat. Ya, nanti kita tambahkan aja boleh. Kita fokus ke 1/4 aja dulu. Ya. Nah, ini 4 penyebutnya perhatikan. Semua penyebut ada 4, ada 2, ada 8, ada 6, ada 6. Berapa KPK-nya? Ada yang mungkin langsung terbayang? Belum? Kita ambil angka yang terbesar, 8. Kita bikin kelipatan 8. 40. Berapa nih? 40, hati-hati, sikit lagi. 16. Berapa ya? Berapa? 16. Belum. 16 nggak ada pembagi apa kelipatan dari 6 nggak ada 16. Yuk kita coba ini. 1 kali 8, 8. 2 kali 8. 24, Bu. 16. 3 kali 8. 1. Loh, itu 1 nih. 3 kali 8. 24. 24. 24 bisa semuanya di sini? Bisa. Nah, kita coba. 24 dibagi 4 berapa? 32. 4. 24 bagi 4. 6. 6. 24 bagi 2. 12. 12. 24 bagi 8. 3. 24 bagi 6. 4. 4. Oke, sekarang kita samakan dulu penyebut semuanya. Ini 1, di sini kita jadikan per 24. Ini per 24. 3/8 jadi per 24. 1/6 jadi per 24. Terus 2/6 jadi 24. Oke, sekarang ini. 24 dibagi 4 berapa? 6. 6 dikali 1. 6. 6. Tulis 6 sini. Ya kan? 24 dibagi 2. 12. 12 kali 1. 12. 12. Good. 24 bagi 8. 3. 3 kali 3. 9. Good. 9. 24 bagi 6. 4. 4 kali 1. 4. 4. Good. 24 bagi 6. 4. 4 kali 2. 8. 8. Good. Oke. Nah, sekarang bisa kita susun. Kalau misalnya kita menyusunnya dari yang mana nih sekarang? Dari yang terbesar atau dari yang terkecil? Kecil. Yang terkecil lagi? Boleh. Susun dari yang terkecil. Oke. Langsung ke soalnya aja bagusnya ya, biar tidak terlalu panjang Ibu bikin. Oke, mana yang paling kecil? 4/24. 4/24 ya? 4/24 berarti di soalnya berapa itu? 1/6. 6. Terus, yang mana lagi? Yang kecil? 2/6. 2/6. Good. 2/6. Yang ketiga? 3/8. Yang ketiga, oh ya, 3/8. Oke, terus? 1/2. 1/2, bagus.
Terus Satu lalu terakhir satu. 1/4. Oke, nah itulah dia cara penyelesaian mengurutkan pecahan dari yang terbesar ataupun dari yang terkecil. Kecil. Oke, sampai situ kira-kira ngerti enggak? Ngerti ya? Oke, bagus. Ini nanti Ibu kasih soal, cek di Classroom ya. Jadi nanti soalnya Ibu bikin juga mirip yang kayak gini. Jadi 5 soal aja atau berapa soal lah. Ya, kerjakan seperti ini ya. Boleh mau pakai cara pertama atau cara yang kedua untuk mengurutkan. Oke. Untuk membandingkan juga boleh pakai cara yang pertama atau cara yang kedua. Oke. Yang ulangan bahasa Inggrisnya belum, tolong segera ulangan ya. Jangan ditunda-tunda. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, Bu. Ya, kita dulu.